Fraksi-fraksi di DPRD Banjarmasin mengusulkan raperda yang akan dimasukkan dalam Prorekda 2022 mendatang. Ada beberapa raperda usulan dari fraksi yang masuk dalam Prorekda 2022, yaitu raperda tentang IMB. Nantinya akan berubah menjadi raperda persetujuan bangunan gedung, raperda literasi, raperda toleransi masyarakat beragama, dan raperda pendidikan pesantren. Fraksi-fraksi di DPRD Banjarmasin mengusulkan raperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda 2022 mendatang. Dalam rapat pembahasan yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Banjarmasin, yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin di ruang mini DPRD Banjarmasin, ada 12 raperda yang masuk dalam usulan Prolegda 2022, belum termasuk sisa Prolegda 2021. Tapi ini ada tambahan nih, ada yang secara resmi dari PKB yang tadi disampaikan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Takuni Prima TV usai rapat jelang tengah hari Jumat 15 Oktober 2021 mendahkan ada beberapa raperda usulan dari fraksi yang masuk dalam Prolegda 2022, yaitu raperda tentang IMB nantinya akan berubah menjadi raperda persetujuan bangunan gedung, raperda literasi, raperda toleransi masyarakat beragama, dan raperda pendidikan pesantren. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan bila fraksi Gerindra telah mengusulkan raperda santunan kematian akan bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam setiap memberikan bantuan pada warga. Dari fraksi Gerindra terkait adanya santunan kematian bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. Nah, ini berharap kita dengan adanya santunan kematian ini sebenarnya ada juga yang sudah diatur oleh Dinas Sosial terkait perwali dan sebagainya. Namun dengan adanya perda ini bisa menjadikan dasar hukum yang kuat bahwa kita dengan adanya memberikan santunan ini kan juga ada aturan-aturannya. Jadi sehingga dengan adanya perda ini bisa lebih lebih kuat lah dalam pelaksanaannya nanti Dinas Sosial sendiri. Dan juga dengan adanya perda ini bisa secara transparansi dan akuntabel, dan juga mungkin juga bisa terdata nantinya dengan baik dengan adanya perda santunan kematian di Kota Banjarmasin. Itu tadi harapannya usulan dari fraksi. Muhammad Yamin berharap seberatan raperda yang masuk dalam Prolegda 2022 dikonsultasikan terlebih dahulu dengan staf ahli hukum DPRD Banjarmasin, yaitu pakar hukum Unlam, supaya bisa menentukan raperda prioritas yang akan masuk dalam pembahasan untuk dijadikan peraturan daerah di Banjarmasin. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Banjarmasin M. Faisal Haryadi memedahkan telah mengusulkan secara tertulis 3 buah raperda untuk dimasukkan dalam Prolegda 2022, yaitu raperda tentang garasi mobil, raperda tentang bantuan reward untuk atlet berprestasi, dan raperda tentang new normal. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin ini pun berharap ketiga raperda yang diusulkan tersebut nantinya bisa dibahas hingga menjadi payung hukum di Banjarmasin. Di 2022. Jadi yang pertama perda tentang garasi mobil, karena kita melihat perkembangan di beberapa waktu terakhir ini banyak sekali masyarakat yang mengindahkan kepentingan umum karena menandak mobil di sembarang tempat. Ini yang coba kita stressing, nanti kita carikan formulasinya, apakah ini bisa mengatur regulasi di tingkat perda. Kemudian perda tentang bantuan atau reward kepada atlet berprestasi, ini juga menjadi perhatian Prasipan, karena memang ini sebagai khususan saja pada saat PON tadi kan mengeruak bahwa sangat complang sekali bantuan pribadi dari Ketua KONI mungkin ada, kemudian dari daerah justru tidak menyiapkan ini. Nah, kami berharap bahwa kedepannya Banjarmasin juga untuk bisa meningkatkan prestasi atlet ini, kita juga memberikan reward sehingga mereka merasa kerja keras mereka dihargai dengan baik oleh daerah, khususnya Kota Banjarmasin. Yang ketiga adalah perda tentang menghadapi kehidupan normal, new normal. Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin Arupa Arif mengaku optimis bila Prolegda di tahun 2022 yang telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nantinya akan dibahas tepat waktu. Di 2022 nanti pandemi COVID-19 ini sudah berakhir,
sehingga program pembentukan peraturan daerah yang akan kami program nanti bisa 80-90%.